Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang notasi, rumus, dan nilai fungsi. Simak video berikut ini ya. Oke, yang pertama kita membahas tentang notasi fungsi terlebih dahulu. Notasi artinya lambang. Berarti kalau notasi fungsi artinya lambang fungsi. Lalu bagaimana cara melambangkan atau menotasikan fungsi, Bu? Nah, jadi fungsi itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Misal, G kecil, F kecil, dan H kecil. Dan lain-lain juga bisa. Tapi umumnya itu F kecil, G kecil, dan H kecil. Gitu ya. Lalu, fungsi F ini yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan kayak gini. Yang F kecil ini notasi fungsinya dari A menuju B ini berarti himpunan A ke himpunan B. Ditulisnya dengan huruf besar. Jadi F.2 A tanda panah B gitu. Tanda panah itu melambangkan menuju. Nah, itu cara menotasikan fungsi gitu. Nah, untuk fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2 X tanda panah Y. Jadi maksudnya X ini anggota himpunan asal, Y ini anggota himpunan tujuan. Oke, supaya lebih paham, coba perhatikan gambar diagram panah tersebut. Nah, misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A isinya ada X, lalu himpunan B ada Y kan. Nah, fungsi F itu menghubungkan atau memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Yang dihubungkan ini anggotanya X ke Y. Jadi, kalau dinotasikan jadinya F.2 X menuju Y. Artinya X ke Y gitu. Bisa dipahami kan? Lanjut nih, poin terakhir. Yang merupakan bayangan dari X sehingga ditulisnya ini Y sama dengan Fx. Nah, maksudnya apa itu? Kita lihat nih. Jadi dari Y yang ini kan berasal dari X yang dihubungkan pakai F. Sehingga jadi Y gitu. Nah, makanya berarti nilai Y ini kan sebenarnya sama dengan nilai dari fungsi dari X gitu. Makanya setiap kali kita bertemu dengan Fx itu artinya nilai Y. Atau bisa jadi kebalikannya juga. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, tadi kita sudah membahas tentang notasi fungsi atau lambang fungsi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan rumus fungsinya? Sebenarnya kalau kita sudah tahu notasi fungsi, menentukan fungsinya itu gampang banget. Tadi kan notasi fungsinya F.2 X tanda panah. Nah, ini kan isi fungsinya. Jadi kalau kita mau menentukan rumusnya, tinggal kita rubah aja bentuknya yang ini ke dalam bentuk Fx. Fx ini jangan lupa kita pakai tanda kurung. Udah gitu aja. Jadi titik 2 sama tanda panah ini diganti sama tanda kurung dan sama dengan. Jadi setiap kali kalian ketemu dengan Fx itu sudah rumus fungsi gitu. Bisa dipahami kan? Supaya lebih paham, Ibu kasih contoh deh. Misalnya, kalau ada notasi seperti ini. F.2 X menuju 2X plus 3, berarti rumus fungsinya jadiin aja kayak gini. Fx sama dengan 2X plus 3. Udah, ini rumus fungsinya. Gampang kan? Oke, lanjut. Sekarang coba kita cek. Kalau X-nya 1, F1-nya berapa? Kita lihat nih, F1 berarti setiap kali kita lihat X diganti dengan angka 1.
Berarti F1 sama dengan A dikali 1 plus B, sama dengan A plus B, gitu. Gimana kalau X-nya sama dengan 2? Berarti A dikali 2 ditambah B. A dikali 2 berarti 2A kan? Plus B. Udah gitu aja. Lalu gimana nih kalau F-nya sama dengan K? Berarti FK sama dengan A dikali K plus B, sama dengan KA plus B. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian lebih paham tentang notasi dan rumus fungsi, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini soal yang pertama, diketahui f.2x tanda panah 2x min 1. Nah, ini notasi fungsinya ya. Kalau ada f.2x tanda panah itu berarti notasi fungsi. Notasi fungsinya adalah 2x min 1. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan rumus fungsinya. Oke, untuk menentukan rumus fungsinya tadi kita sudah pelajari bahwa titik 2 dan tanda panahnya kita ganti dengan buka kurung dan sama dengan. Jadi, f.2 X tanda panah ini kita ganti aja menjadi F buka kurung X tutup kurung sama dengan. Kita tulis nih notasi fungsinya 2x min 1 gitu. Udah gitu aja untuk rumus fungsinya. Sekarang yang B nih, bayangan dari 7. Maksudnya berarti nilai 7 ini X-nya gitu. Berarti setiap kalian ketemu X diganti dengan angka 7. Bisa dipahami ya? Nah, berarti ini F buka kurung 7 tutup kurung sama dengan 2X ini diganti 2 dikali 7 min 1. 2 dikali 7 sama dengan 14. Dikurang 1 sama dengan 13 gitu. Selanjutnya nih yang C, yang terakhir, nilai dari F min 3. Langsung aja, F min 3 ini berarti setiap kita ketemu X diganti dengan min 3. Kita masih pakai rumus yang 2X min 1 ini, berarti 2 dikali X-nya min 3 dikali min 3 min 1 sama dengan 2 dikali min 3 sama dengan min 6 min 1. Jadi min 6 min 1 sama dengan min 7 gitu. Oke, lanjut soal kedua. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 10.000 dan tarif setiap kilometer 3.000. Jika Andi menyewa taksi tersebut untuk menempuh jarak 10 km menuju rumahnya, berapakah ongkos taksi yang harus dibayar oleh Andi? Nah, di sini ada tarif awal 10.000. Berarti begitu kita menduduki mobil itu, berarti tarifnya 10.000. Dan tarif setiap kilometernya 3.000. Jadi setiap 1 kilometernya kita bayar 3.000 ditambah 10.000 tadi 13.000. Nah, di sini kita bisa ambil 0 km bayarnya 10.000, 1 meter bayarnya 13.000 ditambah dengan 10.000 tadi ya. Nah, di sini rumus fungsinya fx sama dengan ax plus b, rumus fungsi umum. Nah, kita pakai x-nya ini ada 0 di kilometer 0 ya, baru duduk nih. Berarti kita masukkan 0. A dikali 0 plus B sama dengan 10.000. A dikali 0, 0 plus B sama dengan 10.000. Berarti B sama dengan 10.000. Oke, sekarang kita cari yang A. Yang A ini kita pakai yang kilometer pertama. Jadi 1 kilometer bayarnya 13.000. Jadi A dikali 1 plus B sama dengan 13.000. A plus B sama dengan 13.000 karena A dikali 1 A. Nah, karena di B ini tadi sudah didapat nilainya 10.000, berarti tinggal kita substitusikan saja. A plus 10.000 sama dengan 13.000. 10.000 ini pindah ruas karena dia plus jadi minus. A sama dengan 13.000 dikurang 10.000. A sama dengan 3.000 gitu.
Jadi sekarang kita sudah dapat nilai A dan B-nya. Untuk rumusnya berarti fx sama dengan 3000x plus 10.000 gitu. Nah, yang ditanya apa? Jaraknya 10 km. Berarti untuk x-nya kita ganti dengan 10. F10 sama dengan 3000 dikali 10 plus 10.000. 3000 dikali 10 sama dengan 30.000 plus 10.000, berarti F10 sama dengan 40.000. Berarti uang yang harus dibayar oleh Andi untuk menempuh jarak 10 km itu adalah 40.000 ya, ongkosnya ya. Oke, soal terakhir. Pak Andi sedang memulai suatu perdagangan. Jika modal yang digunakan Pak Andi sebesar 5.000, maka keuntungannya Rp300. Jika modal yang digunakan Pak Andi sebesar 10.000, maka keuntungannya Rp600 dan seterusnya ya. Bisa dilihat di diagram Kartesius. Nah, pertanyaannya, jika modal yang digunakan Pak Andi sebesar 100.000, tentukan keuntungan yang diperoleh. Oke, kita ambil yang modal 5.000 dan 10.000. 5.000 ini kita misalkan 5 dan 10.000 ini kita misalkan 10 ya, supaya hasil kalinya lebih mudah. Nah, di sini jika modalnya 5.000, untungnya 300. Berarti 5.000 ini X-nya. Jadi fx sama dengan ax plus b, x-nya ini diganti dengan 5 tadi ya, biar lebih mudah 5-nya itu. Jadi f5 sama dengan a dikali 5 plus b sama dengan a dikali 5 sama dengan 5a plus b sama dengan berapa tadi untungnya? 300. Nah, berarti 5a plus b sama dengan 300. Ini persamaan pertama. Sekarang yang 10.000 nih, kita ganti jadi menjadi 10 ya. Jadi F10 sama dengan A dikali 10 plus B. A dikali 10 berarti 10A. 10A plus B sama dengan berapa tadi untungnya? 600. Ini berarti persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa cari nilai A dan B-nya menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan yang pertama kita pakai persamaan 2 dulu. 10A plus B sama dengan 600 dikurang 5A plus B sama dengan 300. 600 dikurang 300 sama dengan 300. B dikurang B habis. 10A dikurang 5A hasilnya 5A. Nah, A sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Oke, nilai A sudah dapat. Sekarang kita substitusikan nih nilai A ke persamaan pertama. Persamaan pertama ada 5A plus B sama dengan 300. 5 dikali 60 nilai A tadi plus B sama dengan 300. 5 kali 60 sama dengan 300. 300 plus B sama dengan 300. Nah, untuk nilai 300 ini pindah ruas. Karena dia positif, pindah ruas menjadi negatif. B sama dengan 300 dikurang 300. Berarti B sama dengan 0. Jadi rumus umumnya tadi kan fungsi sama dengan fx sama dengan ax plus b. Nah, karena di sini sudah ditemukan, sudah didapatkan nilai a dan b, berarti tinggal dimasukin aja. Fx sama dengan 60x plus 0. Nah, 0 ini bisa kita hilangkan. Jadi fx plus 60x. Nah, pertanyaannya, jika modal yang digunakan Pak Andi sebesar 100.000, tentukan keuntungan yang diperoleh. Dari fx sama dengan 60x ini, tinggal kita substitusikan nilai 100.000 ke dalam 60x. X-nya ini ya. Jadi, F 100.000. Tadi, karena tadi yang 5.000 jadi 5, berarti yang 100.000 ini jadi 100. Jadi, F100 sama dengan 60 dikali 100. 60 dikali 100 sama dengan 6.000. Jadi dengan modal 100.000 untungnya 6.000 gitu. Bisa dipahami ya?
Oke, itu tadi video pembelajaran materi relasi dan fungsi bagian terakhir, notasi dan rumus fungsi. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.